Kami dari kelompok 2 kelas B akan membahas tentang salah satu peristiwa transformasi energi, yaitu fotosintesis. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan cahaya matahari yang berlangsung di kloroplas. Fotosintesis merupakan pembentukan molekul organik dari molekul anorganik dengan bantuan cahaya. Pada dasarnya, fotosintesis merupakan transformasi energi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Apa saja yang dibutuhkan pada saat fotosintesis? Yang pertama adalah klorofil. Klorofil merupakan komponen penting dalam fotosintesis. Klorofil merupakan bahan dasar utama fotosintesis. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Intensitas cahaya sangat penting bagi fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin besar energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Yang ketiga adalah H2O atau air. Air berperan untuk menyerap CO2. Jika kadar air kurang, maka akan terjadi hambatan pada proses fotosintesis. Yang keempat adalah CO2 atau karbon dioksida. Semakin banyak CO2 di udara, maka semakin banyak jumlah bahan CO2 yang dapat digunakan untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima adalah O2 atau oksigen. Oksigen dilepaskan ke udara sebagai produk fotosintesis. Yang terakhir adalah karbohidrat atau glukosa, yang berperan sebagai cadangan makanan hasil fotosintesis. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi terang terjadi di siang hari karena memerlukan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari mengenai sel pada daun, maka akan melepaskan elektron sehingga membentuk ATP dan NADPH. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen akan bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, sehingga yang dihasilkan dari reaksi terang berupa ATP, NADPH, dan O2. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi gelap merupakan proses pengubahan CO2 dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat akan digunakan untuk membentuk glukosa. Reaksi gelap terjadi dalam 3 tahap reaksi. Tahap yang pertama adalah tahap fiksasi. Pada tahap ini, 3CO2 akan disatukan dengan 3-ribulosa bifosfat untuk menghasilkan 6,3-fosfogliserat dengan bantuan enzim Rubisco. Tahap yang kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini, 6,3-fosfogliserat akan diubah menjadi 6-gliseraldehida 3-fosfat, dibutuhkan 6 ATP dan 6 NADPH. 6-gliseraldehida 3-fosfat akan dipecah menghasilkan 5-gliseraldehida 3-fosfat dan 1-gliseraldehida 3-fosfat, yang akan diubah menjadi glukosa. Tahap yang ketiga adalah tahap regenerasi. Pada tahap ini, 5-gliseraldehida fosfat
direaksikan kembali dengan 3 ribulosa bifosfat yang memerlukan 3 ATP. Untuk membentuk satu molekul glukosa, dibutuhkan 2 gliseraldehida 3 fosfat, sehingga diperlukan 2 kali reaksi gelap untuk membentuk satu molekul glukosa. Sehingga, secara keseluruhan, reaksi kimia fotosintesis adalah 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan yang diangkut ke seluruh tubuh oleh flem, dan oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Bagaimana cara membuktikan kalau fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa? Untuk membuktikannya, maka dilakukan 2 macam percobaan, yaitu percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Dalam percobaan Ingenhousz, tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan air Hydrilla verticillata yang dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang telah ditutup dengan sebuah corong, seperti pada percobaan berikut. Berdasarkan hasil percobaan, dapat dilihat bahwa fotosintesis pada Hydrilla menghasilkan O2, yang ditandai dengan keluarnya gelembung-gelembung udara. Selain itu, berdasarkan percobaan Ingenhousz, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya, konsentrasi CO2, dan suhu dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Yang kedua adalah percobaan Sachs. Percobaan Sachs bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Pada percobaan Sachs, daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ditutup sebagian permukaannya dengan aluminium foil yang kemudian nantinya akan diuji menggunakan larutan Lugol untuk mengetahui keberadaan amilum pada daun. Pada percobaan Sachs, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutup aluminium foil dengan yang tidak ditutup. Setelah ditetesi larutan Lugol, pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Hal ini menandakan bahwa pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung proses fotosintesis. Demikianlah video singkat dari kami tentang fotosintesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.